Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Sehat semua ya. Baik, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam kondisi yang sehat sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Dan ingat, kita tetap melakukan prokes secara ketat, minimal melakukan kegiatan dengan tetap melaksanakan 3M ya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang latar belakang pengambilan sampel. Kenapa sampel itu harus kita ambil? Oke. Ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pengambilan sampel. Jadi secara umum ada 3 pertimbangan khusus yang harus menjadi faktor yang harus kita perhatikan, harus kita sikapi sebelum kita melakukan proses pengambilan sampel. Apa 3 faktor pertimbangan itu? Yang pertama adalah permasalahan pengambilan sampel lingkungan yang sering terjadi, yang sering kita temui sehingga tetap harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, aspek yang harus kita pertimbangkan sebelum kita melakukan pengambilan sampel dan kaidah ilmu dan hukum yang bisa kita jadikan sebagai patokan, pegangan atau pedoman dalam melakukan pengambilan sampel. Baik, kita bahas satu persatu ya. Permasalahan umum dalam pengambilan sampel itu yang pertama adalah permasalahan pengambilan sampel lingkungan. Jadi kita pahami bahwa proses pengambilan sampel, pengujian parameter atau kualitas lingkungan, baik air, udara, tanah, makanan, minuman, itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi kalau kita masih belum familiar, belum terlatih, atau bahkan kita belum pernah sama sekali melakukan proses pengambilan sampel. Kenapa dikatakan sulit? Karena polutan lingkungan itu mempunyai sifat yang dinamis, selalu berubah, selalu bergerak, selalu bermigrasi seiring dengan pengaruh situasi kondisi setempat, sehingga itu menjadi permasalahan yang sering timbul dalam proses kita melakukan pengambilan sampel. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan karena faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh. Yang pertama adalah karakteristik fisik lingkungan, seperti karakteristik dari udara, tanah, makanan, minuman, air bersih, air lembah, itu harus kita perhatikan karena sangat berpengaruh. Kemudian kondisi meteorologi, jumlah polutan yang masuk ke lingkungan itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan dalam proses kita pengambilan sampel. Kemudian kecepatan lepas dari polutan masuk ke dalam suatu lingkungan. Sumber emisi atau blend, dari mana sumbernya, itu juga harus kita perhatikan dan sangat berpengaruh. Kemudian sifat fisik, kimia, dan biologi polutan, itu akan berpengaruh. Semakin banyak polutan kimia, maka akan berpengaruh terhadap kualitas dari sampel lingkungan kita ambil. Kemudian intervensi manusia, jadi ada beberapa perlakuan atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu juga berpengaruh terhadap sampel yang ada. Kemudian selain itu ada beberapa mekanisme migrasi yang juga berpengaruh yang harus kita perhatikan, di mana mekanisme migrasi ini bisa melalui angin, hujan, air, permukaan air tanah, air laut, dan intervensi manusia. Faktor lain adalah konsentrasi atau kadar dari polutan itu sendiri yang masuk ke dalam lingkungan. Konsentrasinya bisa dalam bentuk yang besar sampai yang kecil, atau sebaliknya dari yang sangat kecil sampai yang paling besar. Mulai dari misalkan ppm, berapa ppm, 4 per million, atau ppb, atau 4 per billion, dan bahkan ppt, 4 per triliun. Ini merupakan masalah analitik yang sering muncul saat kita melakukan analisis sampel lingkungan. Itu menurut Barcelona pada tahun 1988.
Konsentrasi rendah. Jadi kalau konsentrasinya rendah, maka akan mudah terdegradasi, mudah terdeteriorisasi maupun kontaminasi, baik saat melakukan pengambilan, perlakuan sampel di lapangan, pada saat transportasi, proses pengangkutan, bukan mulai dari titik sampel atau tempat pengambilan sampel sampai kita bawa ke laboratorium, kemudian pada saat proses penyimpanan sampel, perlakuan preparasi sampai melakukan analisis di laboratorium. Permasalahan lain selain dari yang di atas tadi adalah sampel harus homogen, jadi harus representatif. Jadi tidak boleh acak, jadi harus homogen. Kalau sumber airnya itu air sungai, maka harus homogen air sungai. Jadi ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering muncul di lapangan itu. Apa saja upaya yang bisa kita lakukan? Pertama, peralatan. Jadi nanti peralatannya harus sesuai, harus cocok dengan sampel yang akan kita ambil. Kemudian prosedur dan teknik sampling yang memenuhi syarat. Jadi harus disesuaikan, kita ngambil sampel apa, parameter yang akan kita ukur, parameter apa, sehingga peralatan, prosedur, dan teknik samplingnya harus memenuhi syarat sesuai dengan SOP untuk pengambilan sampel lingkungan tersebut, baik udara, makanan, tanah, air, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sensitivitas dan selektivitas metode pengujian. Jadi ini terkait metode apa yang harus kita gunakan yang mempunyai tingkat sensitivitas maupun selektivitas dalam proses analisis data dari sampel yang kita akan uji, serta pengendalian penjaminan mutu. Ya, jadi kualitas dan mutunya harus kita jamin, ya baik di lapangan maupun di laboratorium. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan harus mengikuti SOP yang sudah ditentukan, standar operational prosedur yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku harus kita ikuti. Baik, yang kedua adalah aspek yang harus dipertimbangkan. Jadi ada beberapa aspek yang harus menjadi acuan kita atau menjadi faktor yang harus kita pertimbangkan dalam proses pengambilan sampel. Jika pengambilan sampel tidak sesuai prosedur, maka semua tahapan berikutnya akan menjadi sia-sia. Jadi kalau kita mulai dari awal melakukan sampel sudah tidak sesuai dengan acuan, tidak sesuai dengan pedoman, tidak sesuai dengan prosedur atau SOP, maka hasil perlakuan kita atau penanganan kita terhadap sampel yang kita ambil berikutnya itu menjadi tidak ada gunanya. Hasilnya akan menjadi sia-sia karena nanti tidak sesuai. Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang harus menjadi pertimbangan. Pertama, lokasi dan titik pengambilan sampel nanti harus sesuai. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian, parameter kualitas lingkungan yang akan diambil. Apa parameternya? Apakah fisik, kimia, atau bakteriologi atau mikrobiologi. Kemudian ukuran, jumlah, dan volume sampel. Jadi berapa banyak volume sampel yang harus kita ambil di lapangan supaya nanti dalam proses pengujiannya menjadi sesuai atau cocok. Kemudian homogenitas sampel tadi, serta jumlah titik pengambilan sampel. Baik, kita bahas satu persatu aspek dari aspek tersebut yang harus kita pertimbangkan. Pertama, lokasi dan titik pengambilan sampel. Di mana lokasi dan titik pengambilan sampel? Tidak ada aturan yang pasti mengenai ini. Hanya yang menjadi perhatian kita adalah lakukan dan jangan lakukan. Lakukan dan jangan lakukan. Berikutnya adalah sebelum menentukan lokasi dan titik sampling, terlebih dahulu maka kita harus menjawab beberapa pertanyaan. Ini harus kita perhatikan, jadi perhatian khusus kita. Jadi
harus kita jawab beberapa pertanyaan. Apa tujuan pengambilan sampel? Jadi kita harus tahu dulu sampel yang akan kita ambil itu tujuannya untuk apa. Kemudian yang kedua, adakah unsur legalitas lokasi dan titik sampling? Jadi unsur legalitas secara aturan. Ini terkait nanti dengan perizinan. Apakah lokasi yang akan kita ambil itu diperbolehkan atau tidak? Perlu nggak kita ngambil di daerah itu dengan urusan perizinan? Kepada siapa izin-izinnya yang harus kita urus sebelum kita ngambil sampel di daerah itu? Kemudian, apakah lokasi dan titik pengambilan sampel itu representatif? Nanti ini terkait dengan hasil akhir dari sampel yang kita ambil itu apakah akan sesuai dengan tujuan dari kita lakukan sampling. Kemudian berikutnya, parameter apa yang akan kita analisis? Kembali lagi tadi, parameternya apakah fisik, kimia, atau bakteriologis. Kalau kimia, parameter kimia, kimianya apa saja? Itu harus menjadi perhatian. Itu yang harus kita jawab sebelum kita melakukan pengambilan sampel. Kemudian berikutnya, apakah dapat dipastikan bahwa petugas dapat kembali lagi ke lokasi dan titik yang sama? Ini terkait apabila ternyata sampel yang sudah kita ambil tidak cukup untuk menjawab semua tujuan penelitian kita, baik dari sisi jumlah, ukuran tadi. Sehingga pada waktu-waktu tertentu kita harus kembali ke lokasi itu untuk mengambil sampel ulang. Jadi itu harus dipastikan. Kemudian berikutnya, apa yang dapat direkam dan didokumentasikan dari lokasi atau titik sampling. Jadi ada hal-hal khusus, kejadian-kejadian khusus, atau kondisi-kondisi khusus yang bisa kita dokumentasikan ya, dalam berbagai bentuk atau media dokumentasi. Itu harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua berikutnya adalah parameter kualitas lingkungan. Parameter itu terbagi menjadi dua, parameter primer dan sekunder. Parameter primer, senyawa kimia yang masuk ke lingkungan tidak berinteraksi dengan senyawa kimia yang lain. Sebagai contoh itu adalah pestisida dan logam. Jadi memang parameter primer ini dia berdiri sendiri. Dia tidak berinteraksi dengan parameter lain yang ada di luar. Sementara parameter sekunder itu adalah parameter yang terbentuk akibat adanya interaksi, transformasi atau reaksi kimia antara parameter primer lainnya. Misalkan SO2 plus H2O menjadi H2SO4, asam, hujan asam, kemudian ozon, O3, NOx, dan lain sebagainya. Hal yang harus menjadi pemahaman kita, menjadi kunci kita adalah ada parameter kunci. Parameter lingkungan yang dapat mewakili kondisi kualitas lingkungan. Ya, ini yang menjadi parameter kunci yang harus selalu kita ambil biasanya dan harus kita perhatikan. Yaitu misalkan suhu. Di antaranya adalah suhu. Kemudian daya hantar listrik, pH, BOD, biological oxygen demand, kemudian COD, chemical oxygen demand, kemudian DO, disolved oksigen atau oksigen terlarut, maupun senyawa anion dan kation dominan yang ada. Itu harus menjadi hal yang harus kita perhatikan. Baik, mungkin sampai di sini akan kita lanjut di sesi berikutnya dengan slide berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.